Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Teman-teman, kemarin ada yang kirim pesan ke saya. Dia nanya apakah skizofrenia itu dampak dari orang tua yang toksik, atau ya orang tuanya kurang baik lah gitu, atau juga dampak dari pola asuh orang tua yang eh, nggak baik ya. Eh, saya rasa sih kompleks juga menjawabnya gitu, tetapi kalau dari berbagai literatur yang saya baca sih, semuanya tidak ada yang menyalahkan misalnya orang tua gitu. Memang dulu pernah ada hipotesis bahwa ada misalnya ibu yang buruk atau orang tua yang buruk, tetapi eh, para ahli sepakat bahwa skizofrenia itu penyebabnya kompleks multifaktor gitu. Jadi bukan cuma permasalahan itu aja gitu. Nah, meskipun demikian, dari pengalaman saya nih ketemu banyak keluarga, ya memang ada juga ya, ada cukup banyak juga nih ortu ODGJ yang bermasalah gitu. Jadi mungkin ortunya juga udah rentan masalah kesehatan jiwa, atau ortunya misalnya otoriter ya, bener sendiri, terlalu dominan. Itu banyak saya temuin. Misalnya saya kadang datang ke KPSI aja, ngobrol sama saya dan teman-teman di sini, kalau saya tanya anaknya, yang jawab orang tuanya gitu. Saya tanya anaknya, yang jawab orang tuanya. Akhirnya kita lihat di situ, anaknya mau jawab juga takut gitu, karena orang tuanya demikian dominan gitu ya. Jadi di stop aja ngomongnya udah susah gitu. Terus juga orang tuanya ya keras banget. Nah, akhirnya anaknya kan kepribadiannya juga mungkin susah berkembang ya kalau orang tuanya otoriter, keras, benar sendiri gitu. Atau juga diabaikan anaknya, ya dia selalu salah aja di mata orang tuanya. Ya, hal-hal seperti itu saya kira juga ada kontribusinya lah dalam terbentuknya masalah kesehatan jiwa. Nah, ini yang menurut saya juga perlu menjadi bahan perenungan buat para orang tua ODGJ. Nah, saya sering dengar misalnya kalau ada orang gangguan jiwa, itu orang umumnya bilangnya gini, ya semua kalau mau sembuh ya lo yang harus berubah, lo yang harus mau sembuh. Ya nggak bisa begitu gitu. Mengalami gangguan jiwa bukan pilihan bagi orang yang ngalamin. Nggak mudah juga gitu bagi dia mengenali datangnya gangguan jiwa. Yang ada adalah gangguan jiwa itu datang perlahan-lahan, berangsur-angsur tanpa dia sadari gitu. Dia juga hidup dalam kondisi stresor ya, di keluarga, di mana dia nggak bisa keluar dari situ gitu. Bahkan setelah dia terapi udah pulih, ya dia nggak bisa keluar dari keluarga itu. Penderitaannya jauh lebih lama lagi gitu kan. Jadi sungguh nggak mudah bagi anak gitu. Jadi ya saya katakan bisa ada pengaruhnya, tetapi bukan satu-satunya faktor gitu. Nah, kita mengenali ada masalah itu bukan artinya juga kita menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar, karena kita udah nggak tahu lagi nih sebab utamanya apa skizofrenia kompleks. Tetapi sebagai bahan introspeksi buat para orang tua, ya alangkah baiknya juga jangan cuma nyuruh ODGJ-nya aja yang mau pulih, tapi kitanya juga gitu. Jangan dia yang disuruh berubah, ya kan? Nah, tapi kita juga harus bersedia melihat ke dalam diri kita, ada apa dengan diri kita, kok kita, anak saya ngalamin seperti ini. Apa yang kira-kira yang salah nih, yang perlakuan saya, sikap saya, bahasa saya. Nah, gimana saya bisa berkontribusi dalam perjalanan pemulihan anak saya gitu. Uh, Gimana saya ingin berubah nih. Ya semuanya harus mau berubah, bukan cuma ODGJ-nya yang suruh berubah, tapi
keluarganya itu part of the problem biasanya. Ya itu dia juga harus semua bersama-sama berubah, karena pemulihan itu bukan pekerjaan satu orang tapi the whole team gitu. Gimana kita menata kembali keluarga kita menjadi sebuah kerjasama tim yang baik. Kalau cuma anaknya doang yang suruh berubah, suruh pulih, ya itu tidak mungkin gitu. Apalagi dia udah mengalami gangguan jiwa yang dahsyat seperti schizophrenia. Setelah dia pulih pun dia harus berjuang untuk dia bisa bangkit, bisa bersosialisasi lagi. Jangankan kerja ya, kadang ya mau keluar dari rumah aja dia udah sulit gitu. Dia nggak percaya diri gitu untuk terjun ke tengah masyarakat. Nah ini peran kita sebagai keluarga untuk memberikan dia support. Kita latih lagi dia untuk bersosialisasi dan sebagainya. Nah peran orang tua sangat penting. Orang tuanya harus mau berubah. Nah dalam kasus kakak saya aja lah. Nah, saya bukan ngomongin almarhum bapak saya nih. Kakak saya udah pulih. Bapak saya mau naik haji, saya suruh memeluk kakak saya aja, bapak saya gengsi ya kan. Saya udah bilang katanya, udah pak, dia tuh cuma pengen disayang sama bapak gitu. Ya bapak kan mau naik haji, anggap aja nih perjalanan one way ticket gitu. Peluklah dia, terus keberikan amanat, titip ibu di rumah. Tapi ternyata bapak saya nggak, ya mungkin nggak gengsi atau apa, saya kurang tahu, tapi tidak mau dia laksanakan itu. Akhirnya kan nggak ada rekonsiliasi secara resmi gitu antara kakak saya sama bapaknya, padahal dia sebenarnya pengen disayang sama bapaknya kalau menurut pendapat saya ya. Tapi ya sebaliknya, bapaknya juga sayang sebenarnya, tapi dua-duanya sama-sama gengsi, nggak bisa nyambung jadinya. Nah itulah sampai akhir hayatnya nggak ada tuh rekonsiliasi secara khusus seperti itu gitu. Nah ini kan yang menurut saya sangat disayangkan. Kalau bisa sih orang tua ODGJ ya, apakah Anda merasa benar sudah maksimal mendidik anak atau gimana, yang itu tidak perlu kita pikirkan dulu gitu. Yang penting ya kita kasih kesempatan lah buat anak ini untuk pulih kembali, untuk menerima kasih sayang lagi dari orang tuanya. Orang tuanya harus mau berubah lah ya, jangan otoriter lagi dan sebagainya gitu. Nah itulah yang akan melapangkan jalan pemulihan untuk gangguan jiwa berat seperti schizophrenia, bipolar, depresi dan lain-lain gitu ya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang diharapkan oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like dan subscribe untuk mendukung saya untuk terus berbagi pada teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.